Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti memiliki sifat, watak, adat, dan kebiasaan, sedangkan etikos berarti timbul dari suatu kebiasaan. Etika berkaitan erat dengan norma, nilai, dan tata cara hidup yang baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan juga ada teori yang disebutkan oleh Brooks tahun 2007 yang dikatakan adalah etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Dan selanjutnya ada etika sebagai ilmu, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama etika deskriptif, yaitu memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia dan ditinjau dari nilai baik dan buruk serta hal-hal mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Etika umum dapat dialogkan dengan ilmu pengetahuan dan membahas mengenai pengertian umum dan teori. Lalu yang kedua itu ada etika normatif, yaitu etika yang membahas dan mengkaji ukuran baik buruknya manusia yang biasa dikelompokkan menjadi etika umum, etika khusus yang terdiri dari etika individu, sosial, dan terapan. Lalu etika khusus merupakan penerapan prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Lalu ada meta etika, yaitu suatu cara dilakukan untuk mempraktikkan etika sebagai ilmu. Moral itu dibagi menjadi 2, yaitu moral murni dan juga moral terapan. Moral murni itu adalah moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu perwujudan atau manifesti dari pancaran ilahi. Dan juga moral terapan adalah moral yang didapatkan dari berbagai ajaran filosofi, agama, adat yang menguasai kehidupan manusia. Contoh moral adalah aturan dan hukum agama, hukum adat, wejangan tradisi leluhur, dan juga nasihat orang tua. Lalu sumber moral itu berasal dari tradisi, adat, agama, ideologi, serta lain-lainnya. Selanjutnya ada norma, yang dimana norma itu merupakan peraturan kesusilaan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab, berupa ajaran baik dan buruk, perbuatan dan kelakuan atau akhlak. Dan berikut adalah contoh etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kejujuran, yaitu tidak berbohong, tidak menipu dan selalu mengatakan hal yang sebenarnya. Dan yang kedua ada tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Yang ketiga ada menghormati, yaitu menghargai orang lain tanpa memandang usia, jenis kelamin, agama, ras, dan latar belakang. Lalu yang keempat itu ada keadilan, bersikap adil dan tidak memihak pada siapapun. Lalu empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain dan berusaha untuk memahami perspektif mereka. Lalu selanjutnya ada kesopanan, yang dimana bersikap sopan dan santun dalam interaksi dengan orang lain. Lalu ada kepedulian, yaitu memperhatikan lingkungan sekitar dan berusaha untuk memberikan kontribusi positif. Yang terakhir ada kerja keras, yaitu berusaha untuk mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh. Pengalaman saya pribadi dalam etika moral, saya dapat bertanggung jawab sebagai kepala divisi perlengkapan pada saat saya SMA di Eskul Paskibra. Saya dapat menjalankan tugas dan membagi tugas kepada anggota-anggota saya, dan saya dapat merangkul mereka untuk menjalankan tugas bersama dan juga evaluasi tiap minggunya, dan saya menyiapkan alat untuk upacara bersama teman-teman saya. Berikut adalah salah satu video tentang krisis moral dan etika, yang dimana aksi tidak pantas seorang siswa SMA di Kalimantan Tengah
Viral di media sosial dengan rekaman video, siswa tersebut terlihat menantang gurunya untuk berduel hanya karena ditegur untuk merapikan seragamnya. Peristiwa tersebut langsung menuai kecaman publik, di mana banyak yang menilai sikap siswa tersebut mencerminkan krisis moral dan kehilangan rasa hormat terhadap guru. Kenapa? Main di luar kalau berani. Ini bukan masalah urusan berani apa enggak. Tapi Nggak usah pakai baju kita enggak. bukan nak. Bukan, kamu siswa. Ayo. Iya, kita main di luar. Kenapa? Bilang saya menentang tadi. Berikut adalah contoh video tentang krisis moral di Indonesia, yaitu aksi bullying 6 mahasiswa Universitas Udayana terhadap kematian Timothy Anugrah Saputra yang diyakini sebagai bentuk rendahnya empati. Penurunan empati inilah yang menjadi salah satu penyebab krisis moral di Indonesia. Kondisi ini jadi tanda penurunan nilai-nilai luhur manusia dan fenomena adanya kehampaan nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sudah terbujur kaku masih juga dirundung. Tragedi pilu yang dialami mahasiswa sosiologi Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra, buat masyarakat Indonesia berduka. Timothy yang pilih berpulang karena diduga gak kuat hadapi bullying semasa hidupnya, malah disambut komentar sinis 6 mahasiswa lintas fakultas di kampusnya. Komentar sinis ini ditunjukkan para mahasiswa yang minim empati, yang berujung permintaan maaf hingga sanksi akademik dari pihak kampus. Padahal empati adalah sikap dasar seorang manusia. Penelitian Universitas Islam Riau pada 2021 itu ngasih tahu kalau sampai generasi Indonesia punya sikap empati, ya nggak aneh kalau generasi kita krisis moral. Peneliti Michael Borba itu bilang kalau ciri anak kurang empati yaitu nggak iba sama kesulitan orang lain, nggak peka kalau orang butuh bantuan, nggak peduli perasaan orang, nggak dengerin orang lain bicara, sampai nggak mau ngasih pujian tulus. Nah, Minsusi berharap apa yang dilakukan 6 mahasiswa ini bisa jadi pelajaran kalau sikap empati itu harus dimiliki semua orang. Buat keluarga Timothy, semoga diberikan ketabahan, dan Minsu berharap nggak ada lagi Timothy lainnya di Indonesia. Sangat disayangkan sekali ya, di video tersebut ada seorang mahasiswa yang menantang gurunya karena tidak terima ditegur soal kerapihannya. Dan di sini aku akan menyebutkan penyebab terjadinya krisis moral yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yaitu yang pertama ada individualisme dan materialisme yang berlebihan. Yang kedua ada lingkungan sosial dan kehilangan panduan moral. Lalu yang ketiga, tekanan organisasi dan pasar. Lalu yang keempat, dampak teknologi dan digitalisasi. Lalu yang terakhir atau yang kelima, kurangnya penegakan hukum dan sanksi. Mungkin sekian dari video yang saya dapat sampaikan. Semoga kita dapat menjaga etika dan moral kita dimanapun dan kapanpun itu, agar kita dapat mengurangi tentang labeling Indonesia adalah negara yang krisis moral dan etika.